Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, angka baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, adik-adik di rumah sikap berdoa. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kita mulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan. Dan bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Di atas itu semua kami berisi dosa ya Tuhan. Mohon hapuskan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri. Untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian, yaitu Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikannya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikannya. Mari kita bersukaria. Adik-adik, ayat istimewa minggu ini tertulis pada Matius 21 ayat 22 yang berbunyi, Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. jangan lupa dihafal ya. Adik-adik, untuk video ayat hafalannya dikirim ya ke guru masing-masing. Nah, sekarang kita angkat satu pujian, yaitu ada satu sobatku. Semuanya ikut bernyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kakak silakan duduk ya. Sekarang kita akan dengarkan titah. Adik-adik ingat nggak titah keberapa minggu kemarin? Apa ya? Kakak ingat nggak? Kelima, Kak. Kelima. Oh, kelima adik-adik. Nah, minggu ini kita akan lanjutkan titah ke-6, 7 dan 8. Nah, Karina akan menyampaikannya. Titah ke-6, jangan membunuh.
Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Adik-adik, semuanya dihafalin ya. Adik-adik, berdiri yuk. Mari kita menyanyikan satu pujian. Susahnya aku taat. Semuanya bangkit berdiri ya. Jangan lupa gerakannya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Memilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami ucapkan pada pagi hari indah ini, di mana kasih setia Tuhan boleh senantiasa menyertai kami. Tuhan pimpin segala perjalanan kami, sehingga Tuhan kami boleh merasakan kebahagiaan, kesehatan, dan panjang umur. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai hati dan pikiran mereka, sehingga apa yang mereka dengar boleh menjadi bertumbuh di dalam kehidupan mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik untuk hari yang akan datang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap puji dan syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi buat anak-anak kami semua. Mari kita buka Alkitab kita. Khotbah kita untuk pagi hari ini di minggu ini, yaitu minggu kedua Advent. Minggu kedua Advent yang diambil dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Semua buka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Anak-anak boleh membaca dan mengikutinya dalam hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, ini adalah sebuah perjalanan Yesus untuk memberitakan Injil dengan murid-muridnya. Dikatakan dalam sebuah perjalanan mau kembali ke kota, Yesus lapar. Yesus lapar dan melihat pohon ara di pinggir jalan. Ketika Yesus melihat pohon ara itu, dia mengharapkan ada buah dari pohon ara itu supaya bisa Tuhan makan. Tetapi dia dan Tuhan tidak melihat ada buah pohon ara itu. Anak-anak Tuhan, pohon ara itu pohonnya sangat besar dan daunnya sangat lebat, dan pohon ara itu juga sangat tinggi. Tetapi buahnya tidak besar
buahnya kecil-kecil kalau pohon ara. Lalu apa yang kita pikirkan tentang kutukan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah? Kenapa bisa? Kenapa Tuhan mengutuk pohon ara itu? Oleh karena dia lapar. Tetapi bukan persoalan lapar atau tidaknya Tuhan. Makanya pohon ara itu dikutuk. Bukan itu sebenarnya. Dan Tuhan tidak mengharapkan makanan itu yang sebenarnya. Bukan itu hal utama. Kalau hanya Tuhan memikirkan makanan, itu sudah tidak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tidak makan dan tidak minum, dia sanggup. Apakah oleh karena lapar dan pohon ara tidak ada ditemunya buah pohon ara, makanya pohon ara itu menjadi dikutuk? Tidak. Bukan itu yang hal sebenarnya. Bukan itu. Lalu hal yang kemudian apa? Ketika pohon ara dikutuk oleh Tuhan, murid-muridnya tercengang melihat mujizat tersebut. Melihat mujizat tersebut. Tidak muncul sedikit pun dalam pikiran murid-murid, kenapa pohon ara itu dikutuk? Oleh karena Tuhan lapar. Anak-anak Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan adalah bahwa semua anak-anaknya, terlebih Tuhan telah menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi ketika bangsa itu menjadi pilihan oleh Tuhan Yesus, bangsa itu tidak memberikan buah sesuai dengan Tuhan yang harapkan. Yaitu bagaimana? Yaitu menjadi bangsa yang baik, bangsa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bangsa yang senantiasa mengikut Tuhan, bangsa yang senantiasa mau taat akan perintah Tuhan. Itu yang sebenarnya yang tidak ada pada bangsa pilihan tersebut. Bahwa pohon ara yang dikutuk adalah sebagai contoh, sebagai perumpamaan, bahwa siapa pohon ara itu? Pohon ara itu adalah bangsa Israel. Kita sendiri pohon ara itu. Kita sendiri pohon ara itu. Nah, dan ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, ketika kita sudah pengikut Kristus, bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan kita tidak melaksanakannya, kita tidak mengikutinya, maka sama saja kita seperti pohon ara yang tidak berbuah. Oleh karena itu ketika tidak berbuah, maka Tuhan akan mengutuk menjadi kering dan tidak berguna lagi. Itu sebenarnya perumpamaan dalam khotbah untuk pagi hari ini. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan pun harus bagaimana? Maukah seperti pohon ara ini? Tidak. Pasti semua mengatakan tidak. Dan mau anak-anak Tuhan juga dikutuk oleh Tuhan? Pasti tidak mau juga. Ya, pasti tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Karena kutukan Tuhan itu sangat menyakitkan, seperti pohon ara ini menjadi kering, yang tadinya pohonnya besar, daunnya lebat, tumbuhnya tinggi, tetapi ketika sudah dikutuk oleh Tuhan, dia menjadi kering. Kalau sudah kering, berarti menjadi kayu api dan terbakar. Nah, itulah perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus di depan
murid-muridnya. Supaya apa? Supaya setiap murid-murid Tuhan Yesus, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Itu yang diharapkan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang sebenarnya yang harus diharapkan. Begitu juga anak-anak semua, bahwa orang tua kita, bapak kita, mama kita berjuang, bekerja keras. Supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa bertumbuh, anak-anaknya supaya besar, anak-anaknya supaya sehat, anak-anaknya bisa disekolahkan, anak-anaknya menjadi pintar. Tetapi ketika harapan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan daripada orang tua, makanya orang tua itu kadang akan kecewa melihat anaknya. Karena apa? Karena anaknya tidak mau menuruti perintah orang tua. Itu tidak mau mengikuti perintah orang tua. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus baik kepada orang tua, harus patuh kepada orang tua. Jika orang tua melarang, harus kita mau. Jika orang tua mengatakan tidak, ikuti tidak. Karena apa? Karena setiap orang tua tidak mau anak-anaknya itu terjerumus ke dalam jurang. Orang tua itu mau anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak menjadi contoh, anak-anak menjadi kebanggaan. Dan orang tua juga tidak mau seperti pohon ara ini tidak berbuah. Dan harapan orang tua adalah anak-anaknya semua berhasil. Ketika anak-anaknya berhasil, maka orang tua itu akan menjadi bangga. Iya, menjadi bangga. Sama itu seperti kita. Ketika kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita taat kepada Tuhan, makanya Tuhan itu juga bangga akan melihat kita. Oh, ini anak-anak yang saya kasihi, anak-anak yang saya pilih, patuh dan taat, dan mereka berbuah. Dan itulah yang Tuhan senangi. Ada hasil daripada pengajaran daripada Tuhan itu. Ada hasil daripada pengajaran itu. Nah, menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus memang tidak mudah. Pasti berat. Karena apa? Karena harus mematuhi perintah dan larangannya. Harus mematuhi perintah-perintahnya. Itu harus mematuhi perintah. Harus kita taat dan rajin berdoa dan mau mengikut Yesus. Nah, dan mau mengikut Yesus. Nah, itu gambaran orang yang takut akan Tuhan. Gambaran-gambaran orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam topik minggu kita, Minggu Advent yang kedua, bahwa keselamatan telah datang. Keselamatan telah dekat. Supaya kita selamat harus bagaimana? Kita harus mau mengikut Tuhan. Kita harus mengikuti perintahnya, gitu. Nah, mengikuti aturan. Sama itu seperti anak-anak juga. Kalau tidak mau mengikuti aturan daripada orang tua, makanya anak-anak bisa menjadi apa? Boleh menjadi celaka, gitu. Ketika orang tua melarang jangan naik motor ketika kamu masih kecil, tapi ketika anak tidak mau mengikuti perintah orang tua, anak itu akan menjadi celaka. Nah, demikian juga kita. Nah, maka kita akan celaka ketika tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, gitu. Tetapi walaupun demikian Tuhan tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci bangsa Israel. Tuhan senantiasa sabar dan mengharapkan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa apapun yang kamu minta akan saya berikan. Luar biasa. Tuhan kita itu sangat baik. Apa yang diinginkan oleh anak-anaknya pasti dikasihnya.
Ketika apa? Ketika kita mau mengikuti perintahnya. Sama dengan anak-anak juga. Ketika anak-anak meminta kepada orang tua, "Mak, saya mau minta ini, Pak, saya mau minta ini," orang tua pasti akan memberikan. Ketika apa? Ketika dilihatnya anaknya baik, anaknya patuh, anaknya rajin, pasti orang tua berikan. Tetapi ketika anaknya nakal, pasti permintaannya tidak langsung dikabulkan. Orang tua marah tapi tidak membenci. Marahnya itu adalah untuk mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya boleh mengerti dan anak-anaknya juga tahu akan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dan Tuhan mengatakan bahwa ketika iman kita kepada Tuhan, sungguh percaya dan tidak bimbang, Tuhan mengatakan gunung juga bisa dipindahkan ke laut. Gunung juga. Nah, apa yang Tuhan inginkan sama kita? Bahwa ketika kita memiliki iman, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita sudah percaya akan Tuhan, kita memiliki iman. Iman itu tidak boleh disombongkan. Kita tidak boleh menjadi sombong. Nah, itu kita tidak boleh menjadi sombong. Nah, jangan ketika Tuhan memberikan apa yang kita inginkan, itu dibuat menjadi suatu kesombongan. Tidak. Nah, tetapi apa? Bahwa ketika kita sudah memiliki iman, bahwa kita boleh berbuah, maunya Tuhan itu, buah itu boleh dibagi dengan sesama kita. Kepada sesama yang membutuhkan itu. Dan buah itu tidak dimakan oleh kita sendiri, tetapi buah itu boleh orang lain juga merasakan. Buah iman yang kita percayakan kepada Tuhan. Melalui apa itu boleh merasakan? Melalui berkat yang kita terima. Melalui berkat yang kita terima boleh orang lain juga kita bantu supaya mereka merasakan buah yang kita terima daripada Tuhan itu. Oleh itu, kita tidak boleh menjadi sombong. Tidak boleh menjadi sombong. Nah, ada sebuah cerita dongeng anak-anak Tuhan. Boleh didengarkan? Cerita dongeng. Ada 2 pohon di dalam hutan. Pohon ara yang sangat besar, tinggi, dan daunnya sangat lebat, dan pohon mangga yang daunnya sangat jarang. Daunnya sangat jarang. Ini ada di dalam hutan. Karena pohon ara begitu besar, daunnya lebat, hijau, dan tinggi, dan kelihatannya sangat indah. Ketika itu ada percakapan antara binatang di hutan dengan pohon ara. Ada percakapan antara burung dengan pohon ara. Burung ini mengatakan, "Hai pohon ara, bolehkah aku hinggap di dahanmu untuk berteduh dari panas terik matahari?" Karena pohon ara kelihatan indah, daunnya lebat, sangat hijau, dia sombong mengatakan, "Oh, enggak boleh. Nanti ketika kamu hinggap di dahanku, engkau akan mengotori dahanku dan keindahanku akan berkurang," katanya gitu. Lalu pohon ara ini mengusir burung tersebut. Lalu burung itu pergi. Lalu dia mengatakan kepada pohon mangga, ini pohon mangganya baru berbuah, "Hai pohon mangga, boleh aku hinggap di dahanmu dan merasakan buahmu yang manis?" Datang pohon mangga yang sangat baik hati mengatakan, "Silakan engkau hinggap di dahanku dan boleh rasakan buahku yang manis, supaya engkau juga merasa kenyang dan kamu juga boleh berasa nyaman, dan kamu juga boleh membuat sangkar di dahanku supaya kamu boleh tinggal," katanya.
Dengan senang hati burung tersebut memakan buah mangga dan membuat sarang di dahan pohon mangga tersebut. Lalu yang kedua, datang lagi lebah. Datang lebah ke pohon ara. Dia meminta kepada pohon ara, "Hai pohon ara, bolehkah aku bersarang di sini dan aku boleh menghasilkan madu di sini? Ketika nanti orang-orang lewat, mereka akan merasakan sukacita karena madu daripada saya." Tanya. Lalu pohon ara juga karena sombongnya dia mengatakan, "Tidak boleh membuat sangkar di dahanku. Nanti dahanku menjadi tidak indah lagi." Lalu pohon ara itu mengusir lebah tersebut, dan lebah tersebut pergi lagi ke pohon mangga meminta supaya dia boleh bersarang di sana. Dan pohon mangga menerimanya dengan baik. "Silakan, kalau memang kamu mau membuat sarang di dahan saya, silakan, dan menghasilkan madu yang baik." Madu yang baik. Dan yang terakhir, datang sebuah kelinci kepada pohon ara meminta supaya berteduh. Dan si pohon ara juga mengusir kelinci tersebut. Dan si pohon ara mengusir kelinci, dan kelinci itu pun pergi ke dalam hutan. Tetapi dia bukan pergi ke pohon mangga. Dan ketika kelinci pergi ke dalam hutan, dia menemui ulat bulu pemakan daun. Dia menceritakan kisahnya kepada ulat bulu, mengatakan bahwa pohon ara itu sangat sombong karena pohonnya tinggi, pohonnya besar, daunnya lebat, dia tidak bisa berteduh di bawahnya. Dia membujuk ulat bulu supaya beramai-ramai datang ke sana dan memakan daun pohon ara tersebut. Dan ketika itu ulat tersebut datang sampai ribuan. Dalam sekejap daun pohon ara habis dimakan oleh ulat dan menjadi panas dan menjadi rusak, dan keindahannya pun hilang. Keindahannya pun hilang. Ketika itu sudah terjadi, baru pohon ara tersadar bahwa selama ini dia tidak berbuat baik kepada siapapun. Karena apa? Karena kebesarannya, karena tingginya, karena indahnya, karena kehebatannya, dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Ketika sudah itu terjadi, baru dia sadar bahwa ternyata kehidupan ini perlu berbagi juga dengan orang lain. Anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita ambil daripada cerita itu? Apa yang bisa kita ambil dari cerita itu? Ketika kita sudah memiliki sesuatu oleh karena berkat daripada Tuhan, kita jangan menjadi sombong. Jangan menjadi sombong. Ketika kita menjadi pintar, ketika kita menjadi juara, jangan kita menjadi sombong. Jangan menjadi sombong. Nah, ketika kita pintar di sekolah, ada orang yang membutuhkan kita, minta pertolongan kita supaya minta diajari, anak-anak juga harus mau membantu untuk mengajari yang kurang pintar. Nah, itulah buah daripada tadi yang diharapkan daripada Tuhan. Ketika tidak berbuah, Tuhan akan mengutuk dan menjadi kering dan tidak akan berguna lagi. Dan tidak akan berguna lagi. Anak-anak mau demikian? Tentu semuanya tidak mau. Nah, anak-anak mau berbuah ya yang baik kan? Mau berbuah yang baik. Nah, itulah harapan. Harapan kita, harapan orang tua, terlebih harapan Tuhan buat kita semua yang kita sangat dikasihinya, kita boleh berbuah supaya dengan buah tersebut di sekeliling kita yang satu iman, ya, yang satu iman dengan kita, bahwa tetangga kita, lingkungan kita boleh merasakan buah dari kita tersebut melalui apa itu? Melalui berkat-berkat daripada Tuhan.
Oleh karena itu, untuk memperoleh keselamatan, kita harus pertama bahwa iman dan kepercayaan kita tidak bimbang. Iman dan kepercayaan kita tidak bimbang dan tidak ragu. Yang kedua, kita percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita butuhkan, Tuhan sanggup untuk memberikan. Syaratnya apa? Kita mau mengikut Dia, kita mau rajin berdoa, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, itu syaratnya. Maka ketika itu sudah terjadi, apapun yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tetapi di dalam hidup ini, kita akan senantiasa mengandalkan bahwa di dalam hidup kita, rencana Tuhanlah yang terjadi, bukan rencana kita. Amin buat anak-anak kami. Nah, oleh karena itu, anak-anak kami boleh semakin bertumbuh dan menjadi besar, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang penuh hikmat, anak-anak yang mau mengikuti perintah daripada orang tua, dan anak-anak menjadi kebanggaan terlebih di dalam gereja kita, HKBP Soreang. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh atas anugerah-Mu Tuhan, hingga sampai saat ini kami boleh bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, khotbah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu buat anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan ajarkan kepada mereka supaya mereka boleh mengerti dan boleh mereka melakukannya di dalam kehidupan, sehingga boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Itulah keinginan kami Bapa, itulah Tuhan kerinduan kami juga, supaya melalui buah yang baik ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka dan di dunia ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam pendidikan mereka, supaya mereka senantiasa boleh mengikuti setiap pelajaran di dalam sekolah masing-masing dan boleh menjadi anak-anak yang pintar juga. Pada saat ini juga Tuhan, negara kami sedang mengalami wabah COVID-19. Tuhan Yesus, kami berserah ke dalam tangan-Mu, karena Tuhan kami tidak mampu untuk mengusir dan untuk menjauhkan wabah tersebut, tetapi mengandalkan kuasa daripada Tuhan, mengandalkan kasih daripada Tuhan, kami boleh melewati hal-hal ini di dalam sukacita, di dalam kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Berkati juga setiap orang tua, supaya mereka Tuhan mampu untuk mendidik dan membesarkan setiap anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak dan abang guru sekolah minggu yang senantiasa mengajar anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap horong, supaya melalui pengajaran mereka, iman mereka boleh semakin bertambah, dan keyakinan mereka bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Sebentar juga Tuhan, apabila anak-anak-Mu ingin pulang ke rumah masing-masing, Tuhan tibakan dan Tuhan antarkan, tidak kurang suatu apapun di dalam sukacita. Di atas segalanya Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar Tuhan kami boleh layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap puji dan syukur. Amin. Adik-adik, pengumuman kita minggu ini yaitu apa Kak? Yang pertama PAS. Yang sudah mengerjakan PAS, harap menghubungi guru horornya masing-masing.
Dan jangan lupa memberi nomor wali kelasnya ya. Wah, hari ini sudah bulan Desember nih Kak. Biasanya kita ngerayain apa ya Kak? Perayaan Natal, Kak. Oh benar, buat adik-adik di rumah, kita juga mengadakan perayaan Natal online yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Jangan lupa mengenakan pakaian bernuansa hijau atau merah. Dan siapkan lilin karena akan ada perayaan lilin. Jangan lupa menonton ya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita angkat satu pujian, Lola Lolali. Semuanya bangkit berdiri ya. Anak-anak Tuhan, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua.